Yo Gadgeters, ini udah di penghujung 2022. Setahun yang lalu K2G udah mengadakan gathering bareng teman-teman subscriber, follower, dan member dari grup Telegram K2G. Ya. Kita ngumpul, sebenarnya apa ya, acaranya nggak ada acaranya juga, lebih ke ngobrol-ngobrol, hangout bareng, dan terutama kita mencoba untuk bikin sebuah ultimate list yang terbaik dari 2022 dalam kategori smartphone. Gue juga pengen terima kasih sama teman-teman semua yang udah hadir. Ini kita kumpul-kumpul gini, kita pengen build bonding sama kalian. Jadi kita tuh nggak cuma sekedar online doang. Ketemu, bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Kalau nggak sependapat pun kita bisa ngobrol banyak. Jadi mudah-mudahan kedepannya event kayak begini bisa lebih banyak lagi. Karena menurut K2G tuh apa ya? Kita tuh nggak mau menganggap diri kita as a reviewer yang satu arah, dimana kita ada barang, kita review, kasih tahu ke kalian dan kalian harus percaya. Enggak, justru kenapa kita build community kayak begini, supaya ya kalau kalian nggak setuju, kita juga punya satu ruang, satu space dimana kalian bisa berargumen sama kita, debat, kritik, dan lain-lain. Nah itulah gunanya sebenarnya grup Telegram yang sekarang membernya udah berapa? Almost 2000 ya? Udah lebih ya? Udah lebih dari 2000 orang. Itu kita tiap hari ngobrol dari nggak cuma gadget ya. Ada curhat babu segala macem, ada soal bola segala macam. Anyway, kalau belum join, seru banget pokoknya isinya. Ya udah, sekarang kita langsung lihat aja smartphone yang masuk list terbaik di 2022 apa aja. Kategori yang pertama adalah smartphone budget mepet. Just info, smartphone budget mepet buat K2G itu kita mulai dari harga 2 jutaan. Kenapa? Karena soalnya kita jarang nyoba handphone yang harganya 1 jutaan. Jadi kurang pas kalau kita ngejudge. Di segmen ini, di kategori budget mepet yang terbaik menurut K2G adalah Tecno Pova 4 Pro yang udah sempat kita coba kemarin ya. Ini kenapa menurut kami terbaik? Karena yang pertama, layarnya OLED 90Hz, chargernya 45 watt, kemudian baterainya 6000 mAh, Helio G99. Punya NFC. Cuman kalau ada satu kekurangan itu apa ya men ya? Dia softwarenya itu kurang ya. Kita nggak tahu bakalan dapat update kapan. Ya gue rasa tinggal itu aja ya. Kalau dia bisa mematangkan softwarenya dan lebih memperjelas update-nya gimana, bakalan top abis sih menurut gue. Menurut kalian gimana? Ada nggak kira-kira yang bisa ngalahin Tecno Pova 4 Pro di segmen harga segitu? Kalau dari kami berempat sih kayaknya nggak ada yang ngalahin ya, soalnya di bawah 3 jutaan selain yang udah disebut sama Satis tadi, itu kita bisa dapetin Jairo juga loh. Jadi ya kita sepakat sih, setuju deh sama mereka. Apalagi nih, yang lain-lain itu ada aja kortingannya gitu loh. Ada yang nggak punya NFC, ada yang nggak punya Jairo. Sedangkan yang ini buka dari box, dapat hampir semuanya yang didapetin di bawah 3 juta. Oke, next kategori best value mid range. Itu jatuhnya 3 jutaan. Dan ini simple buat K2G di tahun 2022 ini gak ada yang namanya best value mid range. Semuanya yang biasanya value deal jadi mahal atau enggak courting spec. Ya kalau kayak tahun lalu kita lihat kan itu selalu melibas apa yang sudah mereka rilis di tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun ini kayaknya justru drop spesifikasinya. Begitu juga dengan harganya yang meningkat. Jadi nggak balance kalau menurut kami berdua. Ada nggak menurut kalian? Ya emang bener. Karena secara harga sudah naik dan spek sudah di courting. Itu yang saya bisa bilang. Oke, segmen berikutnya adalah Best Mid Range. Di segmen ini yang menang menurut kami ada 2 pemain. Yang pertama adalah Realme 9 Pro Plus ya. Mungkin kalian semua udah tahu ya, kita tuh sering banget bolak-balik kamera comparison menggunakan Realme 9 Pro Plus ini sebagai benchmark baik di YouTube maupun di Instagram kita ya. Kita compare sama yang mid range lebih baik, kita compare sama yang flagship pun masih bisa bersaing. Kunci utamanya ada di IMX766, sensor yang biasa dipakai oleh banyak sekali flagship dia pakai dan processingnya sangat bagus di Realme 9 Pro Plus. Terlepas dari itu semua, spesifikasi lainnya juga bagus. Jadi mempunyai competitive advantage yang mutlak dibandingkan pemain lainnya. Nah itu kan kalau dari sisi kamera, ya kan berarti dari kamera. Tapi ada juga yang kuat dari sisi performance. Snapdragon 778G itu di tahun ini cukup jarang keluar karena dianggap chipset mahal. Jadi begitu ada 778G, harganya sering kali mahal. Nah sampai saatnya kemarin keluar si Vivo T1 Pro.
Nah, itu harganya terjangkau, dia dapat 78K, yang lainnya cukup oke juga, cukup bagus juga. Cuman ya itu menurut gue bisa ngasih value yang bagus. Ya menurut gue dua itu apa ya, kita nggak bisa ngasih yang mana yang lebih baik, tergantung kalian tuh sebenarnya. Kalau kalian mau performance ke si T1 Pro, kalau mau nyari kamera ya ke 9 Pro Plus. Kemarin gue habis dari eventnya Vivo dan mereka bilang best selling smartphone-nya mereka tahun ini adalah Vivo T1 Pro, men. Ya spek tetap masih dilihat oleh konsumen Indonesia. Nah, kalau dari kalian ada nggak counterpoint best mid range? Kalau dari gue pribadi, gue nggak bisa bantah sih kalau Realme oke banget. Tapi gue pribadi pakai Samsung A33 udah sekitar 3-4 bulan belakangan. Dan ada beberapa poin di handphone ini yang ada di sini tapi nggak ada di yang the best tadi ya. Contohnya HP ini IP rating waterproof, gue udah ceburin ini 3 kali dan so far so good, nggak apa-apa. Terus software update-nya juga dijamin 4 tahun dan 5 tahun security ya. Itu. Dan software update-nya terakhir dapat One UI 5, Android 13, performanya jauh lebih oke daripada sebelumnya. Gitu. Jadi kayaknya software penting ya. Kategori berikutnya adalah smartphone terbadak. Udah gue yang megang kategori ini udah tahu dong siapa pemenangnya. iPhone 14 Pro Max. Di belakang gue ada Bobby lagi, ya kan? Pas banget nih ya. Kayaknya belum ada yang bisa ngelawan iPhone 14 Pro Max soal ketahanan baterai ya, apalagi dengan baterai yang Udah tahu tahun depan. Nah, ini gini, tahun depan kategori ini kita hapus aja. Kita hapus aja, soalnya menang bakal iPhone. Terus tahun ini yang paling mendekati dari Android yang pernah kita coba itu baru ROG 6. Ya kan? Ya itu pun harus 6.000, harus segede gaban begitu, harus berupa gaming phone. Yang selanjutnya adalah inovasi terbaik di 2022. Ini menurut kami berdua ya tidak datang dari satu smartphone aja, tapi dari satu kategori teknologi smartphone, yaitu kamera. Di tahun ini ada beberapa advances di kamera smartphone. Yang pertama adalah mulai digunakannya sensor One Inch ya dari 12S Ultra. 12S Ultra itu benar-benar kalau tahun lalu ada cuman nggak kepake semua, tahun ini 1 inch-nya benar-benar kepake semua di Xiaomi 12S Ultra. Terus juga ada variable zoom sekarang, variable continuous zoom di Xperia One Mark IV, dimana kita bisa ngezoom nggak cuma di beberapa titik sekarang, tapi dengan menggunakan satu lensa yang sama kita bisa ngezoom. Ada zoom range-nya dari 3,5 sampai 5,2 kalau gua nggak salah. Terus yang ketiga masih dalam kamera juga adalah variable aperture. Kalau dulu di Samsung cuma bisa 2 titik aperture buka tutupnya, sekarang di Huawei Mate 50 Pro itu bisa dari gue lupa ya 1,4 sampai f4 sekian ya? sampai f4, dan itu bisa in between dan kita bisa atur itu, dan itu kelihatan iris blades itu buka tutup. Jadi itu yang inovasi yang terbaik di 2022 ini, dan K2G sangat-sangat berharap kalau ada satu smartphone tahun depan yang menggunakan semua teknologi itu bakalan jadi hal yang luar biasa. Tapi menurut gue pribadi ya, keunggulan atau inovasi yang ada di kubu Android itu semua belum ada apa-apanya nih ketimbang Dynamic Island di iPhone 14 Pro Series. Ini betul-betul yang kasat mata, yang lain harus dicoba dulu. Ini tinggal dilihat gitu loh. Dimana orang gila, nggak usah dengerin. Oke, next. Seperti kalian tahu, K2G suka nge-review smartphone special edition, smartphone yang berkolaborasi dengan brand-brand terkenal maupun karakter dari film, komik dan lain-lain. Nah, tahun ini yang menurut kami paling terniat adalah Xiaomi CB2 yang bekerja sama kolaborasi dengan Hello Kitty. Itu waktu itu benar-benar kotaknya berapa kilo? 14 kilo, gila abis lebih itu coy, pinggang gue encok coy abis ngangkat itu ke 18 kilo kotaknya, dan itu benar-benar kayak kotaknya tukang make up gitu ya, Iya. kayak peti gitu. Iya. Dan itu layernya macam-macam dan asli. isinya banyak banget sampai dapat statue-nya aja itu betul-betul keramik gitu. Oh iya, dapat collector items berupa keramik figurin gitu, patung gitu. Itu berapa harganya kemarin? Lumayan juga. Ya. Tapi namanya barang collectible kayak begitu kan nggak bisa dipatok harganya gitu. Betul, karena cuma ada beberapa di dunia. Smartphone termewah tahun 2022 menurut K2G adalah Vivo X Fold ya. Tongkrongannya lebih mewah aja ya dari Fold 4 yang tahun lalu menang menurut K2G. Mungkin kalian udah pernah hands-on juga di eventnya Vivo di Central Park beberapa waktu yang lalu. Kita berharap tahun depan itu ada saingan yang bisa head to head untuk melawan Fold 4. Jadi segmen foldable ini makin seru aja. Gue pernah pegang nih
di si Vivo X Fold itu di event yang di CP. Emang oke banget sih bro. Dia pakai vegan leather, terus tampilannya boxy, tipis juga, mewah banget sih. Krisnya ini ya, lipetannya juga. Iya, terus lipetannya juga ya nggak terlalu kentara lah, halus rata gitu. Oke, next adalah smartphone paling underrated. Ini artinya adalah smartphone yang sebenarnya bagus, cuman kita tahu nggak terlalu laku di pasaran. Nah, kalau menurut K7 ada dua. Itu ada Vivo X80 yang Dimensity 9000, itu kalah pamor lah sama yang S80 Pro. Cuma itu sebenarnya banyak juga yang nyari karena pakai Dimensity 9000, which itu adalah nggak ada lagi ya smartphone resmi di Indonesia yang pakai Dimensity 9000. Itu satu-satunya. Itu bisa ngasih performa yang bagus, kenceng, tapi nggak panas sama sekali. Terus yang kedua adalah Find X5 Pro. Nah ini menurut K7 juga kayaknya secara penjualan nggak terlalu oke, cuman sebenarnya smartphone-nya sendiri bagus banget, terutama soal update ya. Update mungkin salah satu dari teman-teman kita di sini udah ada yang pakai juga. Dia salah satu yang pertama ngupdate ke Android 13, dan Android 13 di ColorOS sama Realme UI itu menurut K7 adalah yang lompatannya paling berasa dari 12-nya. Bang, jangan lupa yang kemarin lu review iPhone 14 Plus. iPhone 14 Plus itu memang produk yang bisa dibilang gagal dan agak kurang laku gitu, karena masyarakat Indonesia tuh milih seri Pro atau Pro Max. Namun dibalik kekurang lakuannya itu, dia itu menawarkan the real gaming smartphone from the Apple gitu kan. Dari speknya yang gahar, dari layarnya yang luas, dan dulu kita harus beli seri Pro Max loh untuk mendapatkan layar 6,7 inch, walaupun ya refresh rate-nya alon-alon kelakon lah, hanya 60 Hz saja. Tapi dengan harganya sekarang yang masih menyentuh 17 juta memang masih kurang worth it sih. Seandainya itu iPhone 14 Plus nanti turun di harga 15 jutaan, mungkin akan jadi penerus di iPhone XR yang saat ini pun masih diminati banyak peminat iPhone. Best OS menurut K7 di tahun 2022 ini adalah One UI untuk versi foldable maupun tablet. Taskbarnya itu keren banget fungsinya. Nah, taskbar itu kan membantu untuk multitasking ya. Multitaskingnya sendiri di One UI 4 maupun 5 yang baru keluar itu emang udah bagus juga. Dan gimana ya? Begitu itu ditaruh di foldable, begitu itu ditaruh di tablet, bener-bener bisa mengutilize seluruh screen space yang ada. Jadi bener-bener top lah. Oke, next adalah kategori smartphone non resmi terbaik. Ini sebenarnya rada bingung ya. Ada dua pilihan dari K7. Yang pertama adalah Xiaomi 12S Ultra, which itu adalah complete package, ya lumayan all-rounder semua di segala sisi. Cuman ya mungkin minusnya ya MIUI doang. Terus yang kedua datang dari Realme, dan ini semakin sedikit sebenarnya yang udah pernah coba, tapi kita waktu itu cukup beruntung impress juga. Itu adalah Realme GT2 Master Explorer Edition. Itu desainnya Explorer Master Edition, Mas. Sama lah, mirip lah. Panjang soalnya, namanya ribet. Yang kayak koper itu. Yang kayak koper klasik. Itu keren banget, 8 Plus Gen 1 juga. Kameranya juga IMX766. Kalau di luar tuh harganya under 10 juta. Sayang banget itu nggak masuk resmi ke Indonesia. Cuman kalau kalian lihat smartphone yang non resmi tadi yang gue sebut, itu dua-duanya 8 Plus Gen 1. Karena menurut K7 8 Gen 1 nggak sebagus itu. Kategori berikutnya, smartphone gaming terbaik versi K7, ya kan? Yang pertama adalah iQOO 11. Ini adalah smartphone dengan harga fenomenal yang baru-baru ini rilis, pakai Snapdragon 8 Gen 2, ya kan? Kemudian pemain lama adalah ROG 6. Ya, kedua ini menurut kami kalau kalian punya budget lebih dan pengen fokus di gaming, sikat dua handphone ini. Perbedaan esensial keduanya adalah iQOO 11 adalah smartphone gaming yang bisa kalian pakai sebagai daily driver ya, lebih all-rounder. Sedangkan kalau ROG 6 itu adalah pure gaming phone, tapi memang secara fitur buat gamingnya itu lebih proper dan lebih rich. Jangan lupa versi budgetnya ada Poco F4 GT. Ini ada trigger fisiknya. Ini enak banget sih. Nah, ini kategori yang juga menarik nih, best camera phone. Nah, tahun ini datang menurut K7 ya, biasanya kita kan nggak suka di Exomart ya. Cuman kali ini kita harus setuju sama di Exomart. Ya. Kamera phone terbaik adalah Huawei Mate 50 Pro. Ini urusan fotografinya itu gokil banget, walaupun ya videografinya masih butuh penyesuaian. Ya. Cuma sebenarnya ada yang bisa ngalahin dia, dan keluarnya 2022 juga. Cuma keluarnya belum di Indonesia. Jadi kita menganggap ini mungkin buat tahun depan kali ya, 2023. Ini Mate 50 Pro
kalah sama Vivo X90 Pro Plus. Ini lebih all rounder ya, fotonya gokil, videonya juga gokil. Cuman ini urusan Tahun depan aja ya? Tahun depan aja ya. Iya. Vivo buruan masukin ini resmi ke Indonesia. Kategori berikutnya adalah smartphone terganteng. Ganteng doang ya, tapi isinya nggak penting adalah nothing phone. Dijamin lo kalau pakai ini, semua mata pasti tertuju ke sini ya. Lo mau geletakin di meja, mau lo pegang di tangan, asal tuh lampu hidup, glyph namanya, pasti mata langsung. Kalau tadi gue bilang mid range 2022 itu nggak seru, itu berbeda banget kondisinya dengan pasar flagship killer justru. Flagship killer 2022 itu banyak banget ya. Dan satu yang bener-bener mengena di hati K2G pribadi adalah Xiaomi 12T. Kenceng iya, secara kamera juga nggak kayak tahun lalu parahnya, udah nggak jadi kelemahan. Terus cukup all rounder intinya. Nah, tapi ini anak-anak di sini pada banyak yang komplain. Banyak yang bilang ada inilah yang bagus lah, itu yang bagus lah. Coba yang mana aja nih? Bang, jangan lupa Bang, ada 2 smartphone yang pernah di-review K2G yang termasuk flagship killer juga, masih menggunakan Snapdragon 870 yaitu golden chipnya Snapdragon 865 yang di overclock. Itu yaitu Poco F4 dari Poco, juga Realme Neo 3T dari Realme. Itu juga termasuk best value untuk kelas flagship killer daripada beli mid range. Kategori berikutnya adalah compact phone alias kecil ganas. Juaranya di segmen ini ya, apalagi kalau bukan yang resmi di Indonesia, adalah Asus Zenfone 9. Itu harganya juga affordable ya, kurang lebih 8 juta buat yang base model. Base modelnya itu RAM 6GB, cuman by experience kita cobain buat daily, itu asli deh beneran sebenarnya nggak terlalu berasa gitu ya. Oke, ini mulai masuk ke bagian yang prestigious nih. Ini adalah smartphone resmi terbaik. Menurut K2G sulit untuk menetapkan smartphone resmi terbaik lainnya kecuali Samsung Galaxy Fold 4. Banyak banget alasannya. Kita mulai dari harga dulu. Harganya nggak naik dari tahun sebelumnya. Di tahun dimana hampir semua smartphone harganya naik atau di courting speknya, iPhone naik 3 juta, sampai Xiaomi aja nggak kuat untuk nahan harga supaya semurah itu. Mereka harus mulai naikin harga. Realme juga sama, semua lah, maksudnya semua rata pada naik. Tapi Fold 4 harganya tetap. Terus juga peningkatannya dari Fold 3 seolah cuma naik chipset doang. Kalian harus coba Fold 3 ke Fold 4, soal chipset itu naik performance, soal suhu juga jauh lebih adem, baterai juga lebih bagus. Dan semua yang ditawarkan itu menurut gue complete package sampai ke OS-nya yang unik dan kompatibilitas S Pen dan lain-lain, kamera juga reliable, flagship grade. Sulit untuk mencari celah dari Fold 4 ini. Gimana kalau menurut kalian? Iya udah setuju sih. Udah nggak ada lagi sih. No review lah. Iya. Complete package. Complete package. Nice. Nah, ini dia nih. Ini kategori paling presisius bagi para brand yang udah beberapa produknya, udah ratusan produknya kita review penjelasnya. Dari seluruh brand yang ada di Indonesia, yang resmi terutama ya, sulit buat K2G untuk menetapkan brand MVP ke brand lain selain Realme tahun ini. Bukan tanpa alasan. Yang pertama, dari sisi produk, ya kan? Konsisten dari awal tahun di setiap lini Realme bisa ngasih produk-produk dengan value yang bagus atau bagus banget. Contoh di mid range ada Realme 9 Pro Plus which kita suka banget. Masuk ke flagship killer pilihannya ada 3T, ya kan, Neo 3T, ada Neo 3 yang sampai berapa? 100 sekian 200 watt. Ya pokoknya itulah 180 watt atau 200 watt itu yang wattnya gede-gede itu. Sampai di 10 juta pun, ya under 10 juta dia bisa ngasih GT2 Pro. Betul. Ya kan, GT2 Pro itu kita rada bingung dibilang flagship killer enggak. Mungkin harganya flagship killer tapi yang ditawarkan justru flagship. Ya kan, QHD plus segala macam kan pada saat itu, dan 8 Gen 1. Terus juga udah setahun ini kita pantau dari anak-anak grup Telegram atau di sosmed, itu smartphone Realme gue sih belum pernah ya, kita belum pernah ya mendengar ada
problem yang berarti, yang widespread problem itu belum ada. Terus juga after sales-nya juga nggak ada kabar-kabar miring. Pokoknya cukup aman lah. Experience OS-nya kita suka, update-nya juga rutin kurang lebih 2 bulan sekali gitu kan. Kemudian udah ada yang dapat Android 13 juga, yaitu yang versi paling tingginya Realme GT2 Pro. Sebenarnya di tahun 2022 ini setuju sih sama Realme sebagai MVP, brand MVP-nya. Cuma ada satu opsi nih, suatu brand yang emang lagi naik nih pergerakannya dan kayaknya punya potensi yang bagus buat di tahun depan 2023 ini, yaitu Transsion Holding. Nah, di Transsion Holding ini isinya ada Infinix, Tecno, dan juga Itel. Ya bener sih, walaupun memang K2G baru nyobain smartphone mereka mungkin di tahun 2022 ini baru 2, ya kan? Cuma ya ada impress, kita cukup impress. Mereka selalu berhasil ngasih sesuatu yang lebih pada segmen harganya. Cuma ya tetap ya, kelemahannya masih tetap ada. OS itu jelek banget ya. jujur banget nih, OS jelek banget. Kedua, soal update-nya juga nggak jelas. Cuman by spek susah ngalahinnya, bener-bener susah. Mudah-mudahan di tahun 2023 mereka bisa mengimprove kekurangannya dan memberikan persaingan yang kuat buat existing brand resmi di Indonesia. Di penghujung acara kita ada surprise buat yang datang. Mereka semua nggak tahu ya, kita ada giveaway kecil-kecilan. Ada Redmi A1 yang dimenangkan oleh Aulia Rahman, ada Infinix Hot 12 Play yang dimenangkan oleh Kevin Homer, Realme Narzo 50 yang dapat itu si Ikhwan, kemudian Realme C35 yang dimenangkan oleh Gempar, dan Realme 9i yang didapat oleh Randy. Dan bentar dulu, masih ada satu lagi ultimate prize-nya, yaitu Xiaomi TV A2 43 inch yang dimenangkan oleh Sally. Nggak lupa masing-masing juga dapat goodie bag yang isinya voucher belanja di Tokopedia dan juga mug dari sponsor utama kita, yaitu Teman Ponsel. Sekian aja konten Phone of the Year kita. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa main keluar kota, syukur-syukur ke luar negeri, K2G, visit-visit subscriber di sana ya kan. Dan kita juga pengen terima kasih banyak buat sponsor utama kali ini adalah Teman Ponsel. Ya bener banget, gue udah partneran sama K2G itu udah lama. Kenapa terus di teman Ponsel? Ya karena sesimpel ini sih, kalian kalau lagi nyari handphone atau gadget-gadget lainnya tuh kita pasti bakalan service kalian dengan merangkul secara teman, namanya juga Teman Ponsel ya. Ya itu dia satu. Dan juga apabila kalian mau beli handphone kan pasti nanya-nanya dulu, kita bisa kasih tahu kondisinya, kasih fotonya, ya pokoknya seperti itu. Kalian nanya apapun juga bisa, pasti kita jawab secara teman di Teman Ponsel. Harga udah pasti yang kompetitif atau apa, kita nggak selalu itu. Pokoknya kita cari kasih handphone ke kalian tuh yang pas. Barang-barang handphone yang masuk di Teman Ponsel tuh kurasi atau QNC-nya tuh udah pasti kita jaga dengan baik. Barang masuk kita pasti QNC, barang mau keluar juga kita QNC. Yang terakhir barang-barang review dari K2G yang kalian sering lihat tuh di YouTube-nya itu sering banget ada di lapaknya Teman Ponsel. Jadi stay tune terus di Teman Ponsel. Alright, sekian aja video dari kami kali ini. Gua Alesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ciao.